Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Setiawan dari kelas manajemen 22X dengan NPM 2241 Di sini saya ingin membahas tentang manajemen proyek. Baik, di sini saya langsung saja kepada peran dari manajemen proyek, yaitu yang pertama yaitu semua kegiatan yang diperlukan sesuai dengan tertib dan tepat waktu. Yang kedua, ada proyek ini sesuai dengan anggaran. Yang ketiga, ada proyek memenuhi sasaran kualitas. Dan yang keempat, ada orang-orang yang ditugaskan untuk proyek minimal motivasi, arahan, dan informasi. Lalu ada yang kedua yaitu kegiatan manajemen proyek. Yang pertama itu perencanaan, planning, yaitu tujuan, sumber daya, struktur, rincian kerja, organisasi. Yang kedua yaitu penjadwalan atau scheduling, yaitu kegiatan proyek, waktu mulai dan berakhir, jaringan. Yang ketiga ada pengendalian atau controlling, yaitu memantau, membandingkan, merevisi, dan bertindak. Lalu ada mekanisme perencanaan. Yang pertama didefinisikan tujuan proyek, yang ketiga didefinisikan work breakdown struktur WBS, mengidentifikasikan tugas dari subtugas, unsur terendah bekerja sendiri. Yang ketiga ada mengidentifikasikan hubungan tugas. Yang keempat ada mengidentifikasikan kemungkinan risiko. Yang keempat ada mengidentifikasikan kemungkinan risiko. Yang kelima ada memperkirakan paket pekerjaan. Yang keenam ada menciptakan kode perencanaan, dan yang ketujuh ada dokumentasi. Ada lalu struktur perencanaan proyek. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua organisasi proyek, yang ketiga ada analisa risiko, yang keempat ada hardware dan software sumber permintaan, yang kelima ada kemacetan bekerja, dan yang keenam ada daftar perjalanan proyek, yang keenam ada monitoring dan mekanisme pelaporan. Lalu ada penjadwalan proyek. Yang pertama pemisahan proyek ke dalam tugas dan perkiraan waktu serta sumber yang dibutuhkan untuk melengkapi setiap tugas. Lalu yang kedua ada pengaturan tugas-tugas untuk mengoptimalkan tenaga kerja. Yang ketiga ada meminimalis ketergantungan suatu terhadap tugas lain yang harus diselesaikan. Yang pertama lalu ada proses penjadwalan proyek. Yang pertama ada identifikasi aktivitas. Yang kedua ada identifikasi activity dependencies. Yang ketiga ada estimasi research for activities. Yang keempat ada allocate people to activities, dan yang terakhir ada create project. Metode jaringan kerja. Metode jalur kritis atau critical path method CPM menggunakan satu angka estimasi, dan dalam prakteknya banyak digunakan oleh industri dan proyek engineering konstruksi. Yang kedua ada teknik evaluasi dan review proyek atau project evaluation dan review teknik atau PRT, untuk menampung unsur yang belum pasti, menganalisa kemungkinan penyimpanan proyek, atau memenuhi sasaran jadwal penyelesaian. PERT atau CPM. Keunggulan PRT dan CPM. Yang pertama yaitu bermanfaat pada penjadwalan dan pengendalian proyek besar. Yang kedua ada PRT dan CPM merupakan konsep yang mudah dan bukan merupakan konsep yang sulit secara matematis. Yang ketiga yaitu PRT dan CPM merupakan jaringan kerja grafikal yang membantu memperjelas hubungan di antara setiap kegiatan di dalam proyek. Lalu yang keempat ada jalur kritis dan analisis waktu kosong membantu meningkatkan kegiatan yang membutuhkan pengamatan lebih teliti.
Yang kelima ada dokumentasi dan gambar proyek, membantu menunjukkan siapa yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan. Yang keenam ada PERT dan CPM dapat diterapkan pada berbagai proyek yang luas. Dan yang terakhir ada PERT dan CPM bermanfaat tidak hanya dalam penjadwalan tetapi dalam pembiayaan proyek. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.